Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Tahir. Saya kelas C, NIM 831421042. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang P3K, tugas mata kuliah PPC. Baik, langsung saja ke materinya. P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan adalah upaya atau perawatan sementara terhadap korban kecelakaan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan rasa tenang, aman kepada korban, mencegah atau mengurangi rasa takut dan gelisah, serta mengurangi bahaya yang lebih besar. Kecelakaan bisa terjadi di mana saja, seperti rumah, jalan, sekolah, tempat lapangan, kolam renang, tempat rekreasi, dan lain-lain sebagainya. Saat terjadi kecelakaan, korban dapat meninggal seketika, pingsan, luka berat, dan luka ringan. Bagi korban yang masih hidup, tentu memerlukan pertolongan secepatnya. Saat kondisi tersebut, peran P3K sangat dibutuhkan. Sebelum dokter datang, bila pertolongan pertama tersebut dilakukan dengan benar, nyawa korban kecelakaan tersebut bisa tertolong. Sebaliknya, jika dilakukan secara sembarangan dan salah, justru bisa membahayakan korban, sehingga mengakibatkan kematian. Maka itu penting mengetahui cara melakukan pertolongan pertama. Orang yang mengalami kecelakaan, sebelum kita melakukan P3K atau pertolongan pertama pada korban kecelakaan, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yakni yang pertama yaitu sikap apa yang harus kita lakukan saat melakukan P3K. Kemudian yang kedua, tindakan apa yang kita lakukan saat menolong korban kecelakaan. Dan yang terakhir, kita harus menyiapkan peralatan atau perlengkapan P3K. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu prinsip-prinsip atau sikap saat melakukan usaha pertolongan pertama pada kecelakaan sebagai berikut. Yang pertama, bersikap tenang dan tidak panik. Yang kedua, berikan pertolongan dengan cara yang cepat dan tepat. Yang ketiga, sebelum mengetahui berat ringannya cedera yang dialami, jangan cepat-cepat memindahkan atau menggeser korban. Yang keempat, jika ada luka, diusahakan agar korban tidak melihatnya, sebab dapat membuat korban
menjadi panik. Yang kelima, setelah mendapat pertolongan pertama, korban sebaiknya segera dibawa ke dokter, rumah sakit, atau puskesmas untuk penanganan selanjutnya. Yang kedua, tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam P3K yaitu sebagai berikut. Yang pertama, panggil dokter secepat mungkin. Bila dokter tak datang, langsung antar korban segera ke rumah sakit. Yang kedua, hentikan pendarahan. Yang ketiga, mencegah dan mengatasi shock atau gangguan keadaan umum yang lainnya. Dan yang keempat, mencegah infeksi pada korban. Dan yang terakhir yang harus dilakukan yaitu peralatan atau perlengkapan P3K, yaitu yang pertama perban, yang kedua kasa steril, yang ketiga plester, yang keempat obat, yang kelima pembalut segitiga, dan yang keenam kapas, yang ketujuh gunting, dan yang terakhir jepitan. Makasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam materi P3K. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.